Kayak senbei ya. Jadi santai aja, suaranya keras nggak masalah. Saya agak kaku. Relax. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda di mana saja berada, saat ini kita masih bersama di salah satu tempat ya, di satu ruangan, tepatnya di Provinsi Riau, di Kota Pekanbaru. Kita dari program Real Cafe Talk, yaitu Riau Edukasi Aksi Literasi. Untuk perdana hari ini, program persembahan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang menghadirkan satu narasumber di perdana ini adalah satu sosok remaja cantik. Hai. Halo. Ya, kita menghadirkan Salsa Puji Labibah. Beliau adalah genre Pekanbaru. Kita punya tema menarik buat kita diskusikan hari ini. Kita ingin mengulik lebih jauh tentang Salsa Puji Labibah ini dengan satu tema yaitu literasi mengelola potensi remaja. Oke. Dan selamat sore buat yang sudah bergabung dari teman-teman RPAI Pekanbaru. Hai, sapa dulu dong. Hai semua, selamat bergabung. Oke, Salsa, kita bicara mengenai literasi mengelola potensi remaja. Ya, tentunya sebagai remaja satu posisi yang bisa dikatakan sesuatu usia yang sangat membuat kita bahagia. Orang-orang senang di posisi remaja ini. Namun kalau tidak diisi dengan tepat, ini bisa membahayakan merusak masa depan. Ya, kalau boleh tahu ini bagaimana dengan tema kita literasi mengelola potensi remaja. Salsa sendiri bagaimana ini? Kita tahu bahwa remaja punya banyak potensi. Bagaimana cara Salsa mengelolanya? Boleh cerita dong seperti apa ini? Nah, kalau yang pertama itu mungkin kita bisa mencari nih potensi ataupun passion yang ada di diri kita nih. Terus teman-teman bisa nge-explore atau mencari pengalaman baru untuk potensi yang bakal teman-teman miliki nanti gitu. Contohnya itu seperti mungkin teman-teman bisa passionnya ini nih di menyanyi ataupun mendesain gitu. Teman-teman bisa mencari sharing-sharing dan juga mungkin lebih sering berlatih juga sih untuk menentukan passion yang ada di diri teman-teman sendiri gitu. Nah juga sesuai tema kita nih mengelola potensi pada remaja. Nah kita harus tahu juga nih apa sih arti remaja itu sendiri gitu kan. Nah remaja itu adalah masa dimana peralihan masa dari anak-anak menuju masa dewasa dengan rentang usia 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah nih. Asesi dong Bu. Terus menurut pandangan saya, nah remaja itu sangat unik sekali. Ada unik dan juga penuh teka-teki, dramatis dan sangat rentan. Nah, mengapa unik nih? Karena pertumbuhan dan perkembangan pada remaja itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Gitu. Maka akan membuat kepribadian teman-teman itu berbeda-beda. Selanjutnya adalah kenapa nih penuh teka-teki gitu kan? Nah, karena teman-teman sekarang pasti kita belum bisa nih melihat kepribadian teman-teman ini bagaimana sih begitu kan. Lalu dramatis ini cenderung dengan teman-teman yang kayak pemikirannya suka berubah-berubah dan juga masih mencoba-coba hal baru. Dan terakhir, mengapa sangat rentan menurut saya, karena perkembangan dan perubahan yang ada di dalam masyarakat itu bisa mempengaruhi kepribadian teman-teman juga. Oke, baik. Sahabat muda, kita masih bersama untuk program Real Cafe Talk, yaitu Riau Edukasi Aksi Literasi, dan disiarkan langsung dari Kongji Cafe, tepatnya di PTC atau di Ahmad Yani nomor 42 Pekanbaru. Nah, kita masih bersama dengan Salsa Puji Labibah dari genre Pekanbaru. Oke, Salsa, banyak potensi yang harus ya dibangun oleh generasi muda. Kemudian tadi ada satu kalimat yang kayaknya katakanlah ancaman ya ketika itu situasi rentan-rentan seperti itu. Iya. Nah, bagaimana posisi remaja-remaja atau Salsa menghadapi atau masuk dalam masa remaja ini harus menguatkan apa saja yang menjadi landasan pondasi Salsa agar tidak
katakanlah terjerumus, bahkan Salsa ingin bagaimana Salsa dan teman-teman itu kuat. Apa sih yang menjadi trik dan kemudian kesiapan Salsa untuk menghadapi usia remaja ini? Nah, yang pertama itu mungkin remaja ini adalah modal dasar dan juga aset suatu bangsa gitu kan. Nah, remaja itu juga harus berkualitas karena remaja yang berkualitas akan membuat negaranya juga menjadi berkualitas. Seperti apa gitu caranya? Yang pertama dengan teman-teman itu menjauhi triad genre nih, seperti saya dari genre menyarankan teman-teman menjauhi triad genre seperti simbol dari salam kami. Yang pertama adalah ini 0 ini melambangkan menzirokan ataupun menghilangkan dari yang 3 ini. Apa saja sih 3 ini gitu kan? Nah, yang pertama ada menjauhi pernikahan dini, menjauhi seks pranikah, dan juga narkoba nih gitu. Nah, dan juga bagaimana cara saya menghadapi nih ancaman-ancaman ataupun kendala yang bakal terjadi nih. Yang pertama itu adalah kita bisa memfilter bagaimana cara kita menanggapi hal yang akan datang yang tidak kita tahu seperti apa itu, baik dari cara berteman ataupun cara kita berpikir ke depannya. Nah, contohnya itu nih dengan cara teman-teman mungkin bisa, misalnya teman-teman berteman nih, teman-teman tahu bahwasannya teman dari teman kamu itu tidak baik. Nah, jangan kamu jauhi dia, tetapi tetaplah berteman, tapi kamu batasi sewajarnya bagaimana cara kamu berteman dengan dia, dan juga memfilter teman-teman yang ada di lingkungan sekitar kamu, dan juga carilah kegiatan positif yang bisa membantu kamu nih atau mempersiapkan diri kamu untuk ancaman ke depan. Contohnya itu seperti nih, misalnya teman-teman anak rumahan gitu kan, hobinya rebahan aja gitu, dan tidak membantu orang tua, hanya bermain HP di kamar gitu. Nah, pasti teman-teman yang kerjanya cuma rebahan tidak bingung nih cara menghadapi gimana sih kehidupan di luar rumah atau kehidupan masyarakat sekitarnya gitu kan. Nah, caranya itu teman-teman cobalah membaur dengan tetangga ataupun masyarakat sekitar teman-teman gitu, bergabung ke dalam organisasi-organisasi yang kegiatan positif. Lalu juga contohnya seperti mungkin kegiatan remaja masjid, mana tahu nih buat teman-teman muslim bisa bergabung juga. Terus kalau bisa nih misalnya di masyarakatnya ada PIK jalur masyarakat, nah teman-teman bisa juga bergabung dan juga membantu nih remaja lain dalam mencegah dari triad genre yang saya bilang tadi, seperti itu Bang. Oke, baik sahabat muda, buat kamu yang ingin bertanya seputar tema kita yaitu literasi mengelola potensi remaja, kita masih bersama dengan Kak Salsa Puji Labibah. Beliau adalah dari pengurus genre Pekanbaru ya. Oke, buat kamu yang ingin bertanya langsung saja komen ya, ajukan pertanyaan boleh, kemudian sapa-sapa saja juga boleh. Tentunya dengan tema sesuai dengan tema kita, literasi mengelola potensi remaja. Nah, masa remaja ini semua mengatakan bahwa masa-masa yang sangat indah, masa-masa yang kayaknya sulit untuk dilupakan. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi ancaman, bisa merusak masa depan tentunya. Nah, ada banyak remaja yang saat ini tidak menutup kemungkinan atau kita lihat informasi saja di sana, banyak remaja-remaja yang kayaknya gagal pada usia remaja, masa remajanya digunakan pada hal-hal yang negatif, bahkan ada yang melakukan hal-hal yang di luar adat ketimuran kita. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita remaja, harus menyebarkan praktik baik atau menginfluence hal-hal baik seperti yang Kak Salsa sampaikan tadi. Banyak ternyata yang bisa kita lakukan untuk menjaga perilaku kita agar tidak merusak masa depan kita, khususnya pada masa remaja ini. Baik, Kak Salsa punya pengalaman khusus nggak saat usia remaja, hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan atau ada perlakuan yang kakak terima oleh remaja-remaja lain? Nah, boleh cerita dong, dan bagaimana masalah yang kakak alami ini kakak hadapi, dan solusinya kira-kira apa yang kakak bisa sampaikan? Nah, mungkin kalau untuk pengalaman nih, contohnya saya
pernah nih waktu pulang dari sekolah, itu kan jarak rumah saya sama sekolah itu tidak terlalu jauh, jadi saya pernah jalan kaki nih sama teman-teman gitu kan. Nah di sana ada, biasalah anak-anak cowok kalau pulang sekolah pasti selalu nongkrong di kedai gitu kan ibaratnya. Nah mereka itu pernah melakukan catcalling kepada saya, kayak hey cewek gitu kan, atau digoda-godanya kayak gitu. Nah kalau menurut saya itu tuh nggak pantas sih dilakuin gitu kan, karena nggak semua orang nih senang kayak ditegur-tegur atau digoda-godain kayak gitu sih gitu. Nah caranya ketika cara saya mengendalikannya atau menegur mereka itu dengan cara saya bisa ke hari berikutnya itu saya jalan lagi nih sama teman saya. Nah pas anak-anak cowok itu manggil lagi, saya samperin gitu kan. Saya kasih tau lah kalau misalnya saya nggak suka tuh dipanggil kayak gitu, apalagi kalau misalnya yang godaannya itu terdengar agak kurang pantas didengar gitu atau berbau-bau negatif begitu. Nah saya jelaskan ke mereka kalau saya tidak suka, dan saya bilang kalau kalian ingin dihargai orang, maka cobalah kalian menghargai orang lain itu sendiri dulu. Seperti itu sih Bang. Oke, ada banyak ya yang dialami oleh Kak Salsa, Iya. di antaranya adalah catcalling. Catcalling. Kalau mengenai bully, ini bagaimana ya pendapat Kak Salsa dengan perilaku remaja saat ini yang banyak menilai pada mungkin bisa dari bully fisik Iya. atau kekerasan verbal dan lain sebagainya, ini seperti apa nih Kak Salsa? Nah, cara menanggapi nih pelaku-pelaku bullying di sekolah, bisa yang sering terjadi sih di sekolah ataupun di masyarakat kan. Karena pelaku-pelaku ini mereka cenderung kayak hobi menghina ataupun menyakiti korbannya dengan kekerasan ataupun mungkin dengan kata-kata mereka. Nah, dampak yang bisa didapat oleh korban itu ketika pelakunya melakukan bully, mau dari kata-kata ataupun dari perilaku mereka, kayak bermain fisik atau mukul gitu kan, atau rame-rame nih mukulin dia sama teman-teman gengnya, itu korbannya bakal menjadi stres dan juga mungkin buat orang nih yang udah nggak tahan dibully terus teman-temannya, kejadian terburuknya itu mereka bisa bunuh diri gitu kan. Nah jadi buat teman-teman nih mungkin yang pernah iseng ngebully teman-temannya di sekolah ataupun di rumah, itu harap dikurangi lah gitu kan. Karena kalau bisa misalnya kita tahu nih teman kita ada kekurangan, janganlah dibully, tapi dengan cara kita mensupport mereka atau menyemangati mereka. Seperti itu Bang, kalau dari Salsa tentang bully. Oke, baik, buat sahabat muda yang ingin bertanya dengan Kak Salsa dari genre Pekanbaru, jangan sungkan atau malu-malu nih buat Ya, kamu boleh. langsung aja komen di sini. Oke, selamat sore juga buat yang sudah nge-like ya, buat Kak Rialta, kemudian Kak Fahmi dan lain sebagainya. Buat keluarga besar ya, pengurus-pengurus genre Pekanbaru yang kemarin baru saja menjabat duduk Iya, pada menjabat. posisi jabatan barunya. Buat yang sudah purna ya, purna iya. bakti, selamat sore juga buat Noval dan kawan-kawan juga. Oke, buat sahabat muda jangan lupa ya, kita sebagai remaja kita masih dengan tema obrolan di Rio Edukasi Aksi Literasi, persembahan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, dan kita punya tamu istimewa yaitu Salsa Puji Labita ya. Oke, Kak Salsa tadi sudah bilang ada banyak ya perilaku yang harus dihindari, perilaku yang harus dicermati sebagai generasi remaja. Nah, Kak Salsa ini juga mungkin pernah nggak mendapatkan pesan dari orang-orang tua kita, mungkin dari guru-guru kita, yang ini sebenarnya sudah sering kita temukan, tapi kita enggan untuk melaksanakannya. Boleh tahu ketika kita mendapatkan pesan yang baik dari orang tua atau orang-orang yang lebih tua dari kita, kenapa kita enggan melakukan? Jika dalam kondisi ini, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan agar kita bisa mengambil pesan baik ini dan mengimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari, Kak Salsa? Kadang-kala kalau kita dengar nasihat ini, males mendengarkan gitu ya. Gimana nih pendapat Kak Salsa? Nah kalau mungkin yang misalnya nih ada yang ngasih nasihat gitu kan, kayak kita nggak ngehiraukan, itu mungkin sebagian orang bakal mikir kayak takut nggak bisa nih gitu kan, aku takut nggak bisa lah kayak yang dia bilang gitu. Tapi caranya itu dengan cara teman-teman mendengar, ketika gimana ya, teman-teman mendengarkan nih apa yang mereka sampaikan, terus pikirkan nih akibatnya jika teman-teman tidak mendengarkan apa yang mereka
katakan kepada teman-teman gitu kan. Pasti setiap orang yang menasehati kita itu memberitahu nih dampak buruknya ketika teman-teman tidak mendengarkan mereka gitu. Nah, dengan teman-teman mendengarkan mereka, mungkin teman-teman juga bisa nih ibaratnya memperbaiki diri lah. Ketika orang lain itu menasehati, mungkin mereka menilai, oh ada yang kurang nih sama kita gitu, makanya mereka menasehati. Jadi usahakan kalau misalnya ada orang yang menasehati, terima nasihatnya dan kalau bisa terapkan pada diri kita sendiri. Itu Bang. Oke, baik ya. Jadi kita harus mencoba belajar mendengarkan karena ini pesan yang baik sebaiknya untuk dicerna dan diimplementasikan. Baik Kak Salsa, kalau ada teman atau rekan sahabat di antara kita nih, jika ada yang salah langkah, ini gimana sih kita bersikap? Karena ada banyak sih remaja yang kita nasihati, dia enggan untuk menerima, mungkin di depan iya, di belakang dia enggak melaksanakan apa yang kita berikan arahan atau pandangan. Ini bagaimana nih buat remaja-remaja di luar sana yang harus ya memberikan pandangan buat rekan-rekan sebayanya yang mungkin perilakunya negatif. Nah, kemudian buat yang mungkin sulit mendengarkan nasihat buat teman-temannya juga seperti apa ini Kak Salsa? Nah, kalau mungkin teman-teman susah nih kan mendengarkan nasihat atau menerima nasihat dari orang lain, seperti yang saya bilang tadi, pikirkanlah dampak ataupun risiko yang bakal teman-teman hadapi nanti gitu kan. Nah, ketika teman-teman tidak mendengarkan apa kata orang lain, mungkin teman-teman bakal merasakan nih, bakal nyesal nanti ketika sudah mendapati risiko yang sebelumnya orang lain ingatkan tadi gitu. Oh, aku nih nyesel loh gitu nggak dengerin si A ngomong begini kemarin, menasehati gitu kan. Ya, dengan jadi caranya itu ya dengan terima masukan mereka, terapkan kepada diri teman-teman juga. Terus misalnya teman-teman nggak mau berubah nih, ya teman-teman pikirkanlah juga masa depan teman-teman gitu kan, karena ketika masa depan kita sudah kayak rusak gitu, kita pasti bingung nih, dan step by stepnya ke depan bakal ngapain pasti teman-teman bingung gitu kan. Jadi sebelum teman-teman melakukan sesuatu itu, pikirkanlah dampaknya dan akibat yang bakal teman-teman terima nanti. Oke Kak Salsa, semenjak pandemi ini tentu banyak yang menghabiskan waktu di rumah bermalas-malasan. Ini kan sayang, sebenarnya potensinya tidak tergali dengan baik Kak Salsa. Nah ini mungkin ada saran mungkin ke Kak Salsa di masa pandemi atau ketika ada masa atau waktu luang, mungkin bisa berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku. Karena di perpustakaan juga tempat umum yang saat ini menerapkan protokol kesehatan. Kita punya teman-teman baru yang satu frekuensi ya, tentunya satu pemikiran. Kita punya teman baru yang syarat dengan keilmuan ini. Nah ini bagaimana nih agar mengubah pandangan teman-teman masa pandemi adalah bukan masa yang bermalas-malasan, justru banyak peluang untuk mengambil potensi diri Kak Salsa. Nah, buat teman-teman nih kan yang berpikir nih masa pandemi ini, mungkin sebagian orang ada yang berpikir kayak masa dimana aku istirahat nih gitu kan. Tapi boleh nih teman-teman beristirahat, misalnya teman-teman hobinya rebahan boleh, tapi jangan lupa untuk mengeksplor diri teman-teman keluar gitu. Misalnya passion teman-teman itu di bagian bernyanyi ataupun bermain alat musik. Nah, sekarang ini kan lagi zamannya sosial media, serba elektronik semuanya gitu kan. Jadi teman-teman bisa nih buat video, posting di Instagramnya atau membuat YouTube seperti itu. Nah, kalau misalnya ke teman-teman hobi membaca, bisa nih bermain ataupun berkunjung ke pustaka wilayah kita gitu kan, membaca, karena tenang di sana itu protokol kesehatannya pasti sudah ketat juga ya Bang ya. Nah juga di sana kita bisa nambah teman baru, baik mungkin untuk mengisi waktu luang teman-teman bisa mengikuti seminar nih atau kegiatan online yang diadain oleh berbagai komunitas dan badan-badan lainnya seperti itu. Oke, baik Kak Salsa, menanggapi isu-isu saat ini ya, isu-isu remaja yang tidak semua remaja, tapi ada kalanya beberapa remaja yang mencoreng remaja-remaja lainnya. Ini bagaimana sih Kak sebenarnya untuk kejadian-kejadian saat ini yang terjadi? Apakah ketika ada perilaku yang salah lantas disalahkan remajanya, atau dunia pendidikannya, atau orang tuanya? Nah ini bagaimana ketika ada remaja yang memiliki perilaku yang tidak baik, apa sih langkah yang harus dihadapi oleh remaja itu sendiri, atau yang harus dilakukan oleh teman-teman sebayanya, atau keluarganya, atau oleh orang-orang sekitar? Harus seperti apa nih Kak?
Oke, karena tadi kata abang kan, misalnya ada remaja yang mencoreng atau melakukan kegiatan-kegiatan negatif nih. Nah, yang pertama itu mungkin yang bisa membantu mereka itu adalah keluarga, karena keluarga adalah sebagian orang ataupun orang yang paling dekat sama kita gitu kan. Misalnya teman-teman nakal nih gitu kan, mungkin dari keluarganya nih kurang memberikan edukasi ataupun pemahaman terhadap teman-teman. Dan kalau kita sebagai teman sebaya, ingatkan dia, tapi jangan sampai menggurui gitu. Ataupun ajak teman-temannya ke kegiatan-kegiatan positif yang teman-teman ikuti juga. Dan juga dia bisa nih berubah, tetapi ada sebagian orang yang bisa berubah itu karena mereka sudah melewati atau sudah mengalami dampak yang mereka dapat itu kan. Ada juga yang belum. Nah, buat teman-teman yang sudah itu mungkin bisa merubah dirinya, dan buat teman-teman yang belum mungkin bisa nih lebih dipikirkan lagi dampak dan juga resikonya yang akan dihadapi nanti gitu kan. Karena kalau misalnya teman-teman melakukan kesalahan itu sebenarnya tidak ada kata gagal sih, dan juga tidak ada kata terlambat, karena di sini kita semua masih sama-sama belajar gitu kan, baik belajar mengubah diri kita menjadi yang lebih baik ataupun yang lainnya gitu. Oke, baik Kak Salsa. Oke, buat selamat sore juga buat yang bergabung ya, buat kawan-kawan yang ingin bertanya langsung saja. Bisa deh Kak. Oke, baik. Iya, ada something. Oke, baik. Kita masih bersama di program Real Cafe Talk atau Real Edukasi Aksilterasi. Dan sahabat muda, tadi banyak ya informasi yang sudah kita gali dari Kak Salsa, Puji Labibah dari Genre Pekanbaru. Buat kamu-kamu yang ingin bertanya pada program di Real Cafe Talk ini, langsung aja komen di live Instagram kita ya, atau juga komen di Instagramnya Genre Pekanbaru ya. Nah, oke, Kak Salsa, ini tadi satu informasi yang menarik ya, ketika ada teman-teman kita mengalami hal-hal yang tidak baik ini. Nah, untuk menggali potensi lebih jauh ini, tentunya ada kerjasama dengan siapa sih agar kita bisa berpartner, ya kan, bekerja sama, bermitra pada kelompok-kelompok remaja yang punya satu perencanaan yang baik ya, ataukah kita bisa masuk ke forum atau ke organisasi atau memperkuat persahabatan atau membuka banyak link, dalam tanda kutip kita melakukan sharing-sharing ya, kita filter dulu apakah teman kita ini baik atau teman-teman di luar jejaringan sosial media itu baik atau tidak. Nah, apa nih yang menjadi persiapan kita ketika kita harus membuka jejaringan pertemanan seluas-luasnya agar kita tidak terjerat ataupun terjerumus pada pertemanan yang salah. Seperti apa ini Kak Salsa? Yang harus kita lakukan yang pertama nih, mungkin kita harus open mindset. Nah, maksudnya itu adalah membuka pikiran kita dalam menerima kritikan dan saran dari orang lain. Nah, juga gimana tadi Bang? Bagaimana kita untuk bisa membuka potensi, harus membuka jejaringan dengan siapa-siapa, dan kemudian kita harus bisa menjaga agar tidak terjerumus ketika kita membuka jaringan informasi atau pertemanan dengan sosial media. Bagaimana kita coba agar tidak terpengaruh, karena banyak godaan atau informasi yang hoax gitu kan. Salah satu semisal ketika kita ingin menjadi model, ada banyak agensi-agensi yang katakanlah abal-abal, nah seperti itu. Ada yang memanfaatkan, ada yang menawarkan ABCD ketika kita memiliki hobi A gitu ya. Ada yang menawarkan bahwa dia adalah profesional forum yang membidangi hal tersebut, yang ujung-ujungnya ini bisa fatal begitu kalau kita tidak mengetahui lebih dalam tentang organisasi atau pertemanan itu. Nah, bagaimana ini kita agar membentengi diri kita bahwa kita akan berteman sebanyak-banyaknya, tapi kita tidak salah memilih teman, seperti itu. Mungkin yang pertama itu teman-teman yang bisa mencari tahu tentang organisasi ataupun kelompok organisasi yang bakal teman-teman masuki. Contohnya nih, mungkin teman-teman bisa mencari tahu kegiatan apa sih yang mereka lakukan gitu, bermanfaat nggak buat orang lain gitu kan. Terus juga mungkin teman-teman bisa
melihat nih mereka berelasi dengan siapa aja sih. Kalau misalnya mereka berelasi nih dengan dinas-dinas ataupun dengan organisasi positif yang bergabung dalam kegiatan masyarakat gitu kan, itu bagus sekali sih. Apalagi para aktivis-aktivis ataupun kegiatan dari aktivis-aktivis sosial masyarakat itu mungkin teman-teman bisa masuk nih ke dalamnya gitu kan. Contohnya itu mungkin teman-teman nih bisa bergabung kita ada di Forum Genre Pekanbaru, ada juga nih di bawah kita itu ada juga yang namanya PIK, jalur masyarakat. Nah teman-teman dari masyarakat apalagi saat pandemi bisa nih bergabung gitu, buat yang lagi nggak ada kegiatan bingung nih harus disalurkan kemana nih gitu bakat aku atau passionnya aku gitu kan, ya udah coba gabung ke PIK dalam masyarakat, karena ada kegiatan-kegiatan yang menarik juga yang bisa teman-teman ikuti. Atau teman-teman hobinya kayak bermain musik ataupun membaca, bisa gabung ke komunitas-komunitas yang hobi yang sama nih dengan teman-teman atau sefrekuensi. Oke, baik. Kak Salsa, di usia remaja tentu banyak nih yang menerima ataupun mendengar pengalaman dari teman-teman yang lain. Seperti itu. Nah, untuk wilayah Kota Pekanbaru sendiri nih ada sekarang 15 kecamatan ya. Ada 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru sendiri. Kak Salsa melihat bagaimana kondisi remaja khususnya potensi yang ada di Pekanbaru ini seperti apa sih? Apakah sudah katakanlah permasalahan remaja di Kota Pekanbaru ini tertekan dengan baik, atau justru akan lebih berkembang lagi permasalahan yang dihadapi oleh remaja? Jika ini memang naik atau menurun, apa sih yang Kak Salsa amati sehingga kejadian ini bisa terjadi di Kota Pekanbaru? Nah, kalau untuk permasalahan tadi itu dia bakal menaik atau menurun kan, itu sebenarnya tergantung dari teman-teman remaja yang ada sekarang ini gitu kan, karena tingkat remaja contohnya nih di Indonesia, persentase remaja itu adalah 64% remaja dari 64% penduduk dari Indonesia yang berusia produktif, yaitu remaja kan. Nah jadi teman-teman itu perlu nih memfilter agar memfilter kegiatan-kegiatan yang bakal teman-teman lakukan agar tidak masuk ke dalam kegiatan-kegiatan negatif yang itu akan berdampak naiknya tingkat contohnya nih naiknya tingkat kenakalan pada remaja ataupun penyimpangan pada remaja, seperti mungkin pernikahan dini ini lagi booming juga gitu kan Bang. Pernikahan dini, terus seks pranikah banyak dilakukan juga nih oleh teman-teman yang berusia sekolah gitu, karena itu belum usianya gitu teman-teman, kan ada saatnya gitu. Terus juga penggunaan nafza ini di Pekanbaru lumayan besar juga gitu. Jadi buat teman-teman nih yang ingin berkegiatan positif bisa banget, dan juga cobalah bergabung gitu. Kalau misalnya dampaknya naik gitu kan, nah teman-teman bisa bantu nih ingatin teman-temannya yang lain supaya tidak terjerumus juga ke dalam penyimpangan pada remaja itu. Tapi kalau dia misal angka penyimpangannya menurun, nah itu bagus. Jadi teman-teman bisa lebih giat lagi nih mengajak teman-temannya untuk melakukan kegiatan positif agar tidak terjerumus ke dalam kegiatan-kegiatan negatif yang merugikan teman-teman. Oke, baik sahabat muda, tadi sudah dengerin nih cerita dari Kak Salsa kalau di Pekanbaru itu begitu kondisinya ya. Tidak dipungkiri ya, perilaku-perilaku negatif itu juga ada di kota-kota besar seperti Kota Pekanbaru ini. Dari 15 kecamatan tentunya mudah-mudahan kita bisa memberikan sumbangsi menekan lajunya peningkatan perilaku yang disebabkan oleh remaja, yaitu perilaku-perilaku negatif. Nah, kita sebagai penggerak remaja baik ataupun remaja dengan penggerak praktek baik ini, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu masuk pada organisasi yang tepat. Seperti yang disinggung Kak Salsa tadi, kita harus melihat lebih jauh organisasi atau forum itu memiliki kegiatan apa saja dan bentuknya apa saja, dan beralamatkan juga jelas ya Kak ya. Nah ini Kak Salsa, sebaiknya kalau remaja ini apakah harus berteman dengan remaja saja atau forum remaja saja, atau remaja-remaja kita ini bisa berteman dengan orang-orang yang tidak seusianya? Ini menurut pandangan Kak Salsa seperti apa? Nah, menurut pandangan Salsa, untuk berteman ini tidak pandang usia gitu ya. Yang penting teman-temannya itu
itu bisa memberikan pengaruh positif atau pengaruh baik kepada diri kita gitu kan. Dan juga nih misalnya teman-teman pengen berteman sama komunitas lain, tapi komunitas itu rata-rata anggotanya usianya di atas kita atau tidak sebaya dengan kita, tidak apa-apa, karena suatu saat kita itu butuh relasi. Dan juga nih teman-teman perlu menjalin relasi ataupun berteman, cakupan pertemanan itu usahakan luas banget, biar suatu saat ketika teman-teman butuh relasi itu gampang gitu. Oh, aku pengen kesini, oh, ternyata udah punya teman di sini, seperti itu. Oke, baik Kak Salsa, kita masih bersama ya dalam program Real Cafe Talk atau Real Edukasi Aksi Literasi. Dan tentunya pada momen ini kita mengundang buat kakak-kakak ya yang ingin tanya-tanya dengan Kak Salsa dengan tema literasi mengelola potensi remaja. Nah, dari Genre Pekanbaru. Oke, dan kita masih punya banyak pertanyaan nih buat teman-teman, buat kakak semuanya, sahabat muda yang ingin bertanya dengan Kak Salsa boleh langsung chat di room chat kita atau di Instagramnya Genre Pekanbaru. Oke Kak Salsa, kalau tadi sudah kita kasih informasi tentang remaja di Kota Pekanbaru dan kerjasama dengan siapa saja gitu ya dalam mengembangkan potensinya. Nah, kira-kira nih bagaimana untuk remaja saat ini ketika kita berada di lingkungan keluarga agar potensi-potensi ini bisa tergali dengan baik, karena tidak sedikit ada di antara kita orang-orang tua kita yang melarang anaknya berkegiatan di luar sana. Contohnya gitu ya, wah kamu nggak boleh kesini gitu kan, wah itu nggak bagus, di situ banyak laki-laki atau gimana. Nah ini permasalahan seperti ini yang tidak sedikit remaja kita mengeluhkan ini gitu. Nah bagaimana ini memperoleh kepercayaan sehingga nanti ada izin yang diberikan oleh orang tua, kemudian kita juga amanah ketika diberikan izin. Tanggapan Kak Salsa seperti apa? Nah, tanggapan Salsa sih seperti yang pertama itu, mungkin kita harus menjalin komunikasi yang baik dulu dengan orang tua kita gitu kan. Terus juga ketika teman-teman diberikan kepercayaan oleh orang tua gitu ya, lakukanlah kepercayaan itu dengan semestinya gitu. Misalnya nih teman-teman pengen ikut organisasi, tapi orang tua teman-teman kayak tadi melarang ataupun kayak nggak boleh di sana tuh gini gitu. Yang pertama teman-teman harus kasih tahu ke orang tuanya adalah ma kegiatannya itu seperti ini loh gitu, dan ini bisa menunjang kepribadian teman-teman menjadi lebih baik ataupun cara berpikir kita menjadi lebih baik gitu kan. Selanjutnya teman-teman juga bisa nih memberitahu orang tua apa sih manfaat organisasi dari yang teman-teman ikuti tadi kepada orang tua, agar orang tua teman-teman bisa memahami keinginan dari teman-teman itu sendiri. Oke, jadi harus ada komunikasi ya, terbuka dengan baik ya. Mungkin tujuannya apa dijelaskan, kemudian dengan siapa gitu, maksud dan tujuannya. Kalau perlu, kalau itu memang positif disampaikan dengan baik. Kita pikir kalau komunikasinya baik dengan orang tua akan memberikan izin, kecuali izinnya pacaran gitu ya. Pacaran agak susah banget. Oke, nah ini yang dikhawatirkan. Ada izin diberikan dari orang tua, tapi disalahgunakan dari remajanya gitu kan. Alasannya mau bimbingan belajar, alasannya mau rapat forum, alasannya mau ke ABC, tapi justru dia berdua-duaan. Untuk menanggapi situasi seperti ini Kak Salsa, bagaimana sih pesan Kak Salsa kepada teman-teman yang tadinya diberikan pesan baik kepada orang tuanya ternyata tidak amanah? Ini bagaimana ya? Untuk lebih menyadarkan teman-teman kita di sana. Menyadarkan teman-teman. Nah, mungkin orang tua teman-teman itu kan sudah memberikan kepercayaan kepada teman-teman, itu ya dilakuin gitu. Misalnya nih orang tua mengizinkan teman-teman ikut di organisasi, tapi teman-teman malah pergi jalan sama cowoknya berdua gitu kan. Nah, ketika teman-teman melanggar ataupun melanggar kepercayaan dari orang tua teman-teman itu sendiri, itu akan mengakibatkan ya orang tua dari teman-teman tidak akan percaya lagi gitu. Dan cara menyadarkannya adalah mungkin coba pikirkan, ketika orang lain sudah memberikan kepercayaan, itu jangan
dialihkan ataupun bisa teman-teman berbohong gitu kan, karena ibaratnya itu gini, kepercayaan itu ibaratkan kayak nasi yang sudah menjadi bubur, tidak bisa dibalikan lagi nih. Kita kembali percaya, pasti kita merasa was-was kan ketika kita memberikan kepercayaan tapi orang itu melanggar, pasti kita jadi lebih was-was ataupun tidak percaya lagi kepada dia gitu. Ya caranya itu tadi teman-teman coba pikirkan gitu kan, dampak ketika teman-teman bakal melanggar kepercayaan itu tadi. Mungkin banyak sekali gimana ya, ketika teman-teman nih ada kegiatan penting tapi karena sebelumnya teman-teman sudah melanggar kepercayaan itu, orang tua teman-teman tidak mengizinkan. Mungkin seperti itu. Baik, sahabat muda dan juga masyarakat Kota Pekanbaru saat ini yang bersama dengan kita pada program Real Cafe Talk atau Rio Edukasi Aksi Literasi yang disiarkan langsung dari Plaza The Central Pekanbaru ya. Buat kamu semua yang sudah bergabung, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita ingin mendapatkan satu statement khusus ya dari Kak Salsa Puji Labiba dari Genre Pekanbaru. Kira-kira ini apa sih yang menjadi benang merah dalam obrolan kita hari ini? Pesan-pesan apa saja yang ingin disampaikan sebagai closing statement literasi mengelola potensi remaja? Adakah hal yang perlu menjadi catatan khusus bagi para remaja agar menggapai masa depan cita-cita itu lebih terdukung dengan aktivitas yang saat ini kita lakukan? Kak Salsa, silakan. Nah, mungkin yang pertama itu kita lebih bisa mengeksplor diri kita ya, dan juga gimana tadi? Iya, statement closing ya, apa yang bisa disampaikan kepada semuanya tentang literasi mengelola potensi remaja ini agar bisa mendukung masa remaja untuk mencapai tujuan masa depan ke depannya. Nah, yang pertama mungkin sesuai dengan judul atau tema kita hari ini, teman-teman carilah mungkin passion teman-teman itu di mana dulu. Selanjutnya jangan lupa mengeksplor diri ke dalam masyarakat agar lebih banyak nih inspirasi yang teman-teman dapatkan. Lalu juga jangan lupa sharing tentang mungkin passion yang teman-teman mau itu kepada orang yang berpengalaman ataupun orang yang sudah mumpuni di bidangnya gitu kan. Lalu teman-teman juga bisa dan jangan lupa nih berusaha terus, semangat, dan jangan putus asa gitu, karena tidak ada kata terlambat selagi teman-teman ingin mencoba hal itu. Dan juga nih pesan terakhir Salsa, ketika teman-teman diberikan kepercayaan, jangan lupa untuk melakukan ataupun mendengarkan kepercayaan itu dan jangan melanggar dari kepercayaan itu. Oke, baik Kak Salsa, ucapan terima kasih yang ingin disampaikan kepada siapa saja di akhir sesi kita, Kak Salsa? Oke, untuk pertama yang Salsa pengen ucapin terima kasih itu adalah dari Dinas Perpustakaan dan Kearifan Provinsi Riau dan juga Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Oke, juga nih teman-teman yang udah nonton. Oke, baik, terima kasih, special thanks buat semuanya, buat yang sudah melihat dan menyaksikan obrolan singkat kami langsung dari The Plaza Sentral Pekanbaru ya, dalam program Real Cafe Talk atau Rio Edukasi Aksi Literasi. Kita menghadirkan Salsa Puji Labiba dari Genre Kota Pekanbaru. Episode pertama ini mudah-mudahan untuk kedepannya banyak tokoh-tokoh muda yang kita undang di sini akan menginspirasi untuk meliterasi menuju Riau. Kak Salsa, terima kasih banyak. Salam buat keluarga. Salam juga buat semua yang sudah mendukung acara ini. Special thanks buat Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Dinas Perpustakaan Kearifan Provinsi Riau, Forum Genre Pekanbaru spesial juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.